Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Vera Jurika dari kelas 11 IPA 5. Saya akan melaksanakan PH Ekonomi, yaitu menjelaskan 4 indikator dari 8 indikator KD 3.2 tentang ketenagakerjaan. KD 3.1 menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 64 tahun. Akan tetapi, tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Misalnya, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok bukan angkatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Anak yang masih sekolah. 2. Orang yang mengurus rumah tangga. 3. Orang-orang cacat, jompo, dan orang-orang yang sudah pensiun. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang KD 3.2 mengklasifikasikan jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja menurut keahliannya dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang tertentu karena sekolah atau pendidikan formal atau non-formal. Contohnya pengacara, insinyur, guru, dan dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapatkan dari pengalaman kerja. Contohnya yaitu supir, pelukis, montir. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli. Penggolongan tenaga kerja menurut sifatnya, yaitu pertama, tenaga kerja jasmani atau fisik, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan fisik. Contohnya sopir angkot, pembangun rumah, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja rohani atau non-fisik, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan pikiran, ide, gagasan, dan sebagainya. Contohnya konsultan, dan lain-lain. Penggolongan tenaga kerja menurut hubungan dengan produk dibedakan menjadi 1. Tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Yang kedua yaitu tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung. Upah tenaga kerja tak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. KD 3.3 merinci masalah ketenaga kerjaan. 1. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. 2. Lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. 3. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. 4. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. 5. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Maka, kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. 3.4 Menganalisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, pemerintah.
Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia, antara lain dengan mendirikan pusat latihan kerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tenaga kerja uang terampil, inisiatif, dan kreatif. 2. Pihak swasta atau perusahaan. Pihak swasta dapat berperan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka memberikan kesempatan magang kepada peserta didik. 3. Individu. Individu merupakan pemegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Tidak mungkin seseorang menjadi lebih baik tanpa usaha dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi seorang pekerja. Tidak mungkin dia akan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya jika dia tidak meningkatkan kualitas dirinya. 4. Perbaikan kualitas hidup sumber daya manusia. Perbaikan gizi dan kesehatan penduduk perlu dilaksanakan untuk mendukung ketahanan kerja dan kemampuan belajar atau kecerdasan. Hal ini sangat penting karena dengan penduduk yang sehat, terutama generasi mudanya, mampu menerima pengetahuan baru dan meningkatkan semangat kerja. Yang kelima, pengelolaan dan penghargaan prestasi kerja. Setiap perusahaan terus memberi peluang bagi peningkatan prestasi kerja karyawannya. Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi akan mendorong karyawan lain untuk meningkatkan prestasi.